أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kepada kita kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat dan waktu luang, namun ia tertipu padanya. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita diberikan oleh Allah kesehatan. Kelak kesehatan itu akan ditanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu minan ni'am as-sihhah. Nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat itu kesehatan. Untuk ibadah yang pertama ditanya oleh Allah adalah salat. Tapi untuk nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah itu kesehatan. Oleh karena itu, ketika kita sehat, untuk apa kita lakukan? Percumalah kita sehat kalau ternyata kesehatan itu tidak kita gunakan untuk beramal soleh. Buat apa kita sehat kalau ternyata kesehatan itu hanya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita hidup di dunia, saya yakin tidak akan selama-lamanya. Siapa yang mengatakan saya akan hidup 1000 tahun lagi? Siapa yang mengatakan saya umurnya 2000 tahun lagi? Tentu manusia tidak mungkin berumur sepanjang itu. Kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jarang yang sampai 100 tahun. Setelah itu kita akan meninggal dunia, lalu kita kembali kepada Allah. Tujuan kita hanya dua, kalau tidak ke surga, ke neraka. Siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Semua kita berkata, saya tidak mau masuk neraka. Semua kita akan berkata, saya mau masuk surga. Tanyakan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, apakah Anda mau masuk neraka? Dia akan berkata, tidak, saya masuk surga. Tapi apakah surga itu milik nenek moyang kita? Apakah surga itu milik bapak-bapak kita? Sehingga kita bisa seenaknya berkata kepada bapak, bapak, saya mau masuk surga. Tapi surga itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu milik Allah, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian,
Maka dari itulah Bapak sekalian, untuk menuju surga penting kita untuk beramal saleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, idhab, pergilah dan lihat surga." Lalu malaikat Jibril melihat surga. Lalu ia kembali, "Ya Allah, tidak ada orang yang mendengarnya kecuali ia berharap untuk masuk ke dalam surga." Kata Rasulullah, "Pergi lagi sekarang, lihat." Kemudian malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, "Saya khawatir tidak ada orang bisa masuk ke dalam surga." Huffatil jannatu bil makarih. Ternyata surga dikelilingi oleh yang susah. Ternyata surga dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Sulit maksudnya apa? Apakah beramal soleh sulit? Tidak. Tapi sulit untuk hati kita, Bapak. Sulit terhadap hawa nafsu kita, Bapak. Lihat saja, Pak. Salat sebetulnya tidak susah, ya tidak. Allah wajibkan kepada umat Islam hanya salat 5 waktu saja. Allah tidak wajibkan kepada kita 50 waktu. Tapi Allah wajibkan 5 waktu. 5 waktu ini pun dibagi oleh Allah menjadi 5 waktu lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi Allah tidak wajibkan sholat jam 12 malam. Tapi lihat, ketika di masjid dipanggil hayya 'alas shalah, ketika di masjid dipanggil hayya 'alal falah, berapa gelintir orang yang pergi ke masjid? Berapa gelintir orang yang mengharapkan kemenangan? Berapa gelintir orang yang mengharapkan pahala besar dengan ia sholat di masjid? Mungkin ya hanya sedikit saja orang-orang yang diberikan hidayah untuk pergi ke masjid. Mungkin hanya sedikit saja orang-orang yang hatinya merasa terpaut dengan masjid. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 orang yang akan Allah naungi, di mana di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam satu riwayat, kecuali naungan arasy-Nya. Apa itu? Siapa itu 7 orang itu? Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Siapa di antara kita ketika adzan dikumandangkan hatinya segera rindu pergi ke masjid? Berat sekali, Bapak. Tapi coba Bapak dipanggil di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti setelah sholat akan dibagikan uang satu orang 1 juta. Saya yakin Bapak segera orang berbondong-bondong. Ya, masjid penuh sesak. Kenapa? Karena mengharapkan uang yang namanya 1 juta. Tapi ketika dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada kemenangan, pahala kehidupan akhirat. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surga lebih baik dan lebih kekal. Berapa gelintir manusia yang hatinya terpanggil untuk pergi ke masjid. Memang benar kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Ya. Ada orang untuk lari pagi 10 kilo dia kuat. Tapi untuk berjalan kaki ke masjid terasa berat kakinya. Kenapa Bapak sekalian seperti itu terjadi? Karena memang ternyata di sana ada makhluk lain yang menghalangi manusia untuk mentaati Allah. Dia bernama iblis dan bala tentaranya. Akhul Islam a'azzani Allah. Makanya ya akhi, semua kita ingin masuk surga.
Akan tetapi ternyata karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat di dalam terhadap hawa nafsu kita, maka kita harus berjuang, Pak, melawan hawa nafsu. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar kita bisa masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan di hatinya. Oleh karena itulah, bukankah setiap kita sholat membaca Al-Fatihah? Apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa kita disuruh berkata hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan? Para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, karena untuk beribadah kepada Allah butuh kekuatan iman, dan tidak mungkin kita mendapatkannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah di sana butuh kekuatan pertolongan dari Allah. Ada orang, Pak, sholat tapi sholatnya tidak ditolong oleh Allah. Akhirnya dia yang ketika sholat Allahu Akbar, yang dia pikirkan bagaimana saya cepat selesai sholat. Akhirnya sholatnya cepatnya minta ampun. Tidak dibantu oleh Allah, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Dia tidak merasakan keasyikan syahdu madunya ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia ditanya, "Kamu cinta Allah?" Cinta. Betul, betul. Tapi kenapa ketika kita berdua-duaan dengan Allah beribadah, kita merasa enggak betah? Padahal Bapak kalau cinta kepada seorang wanita, Bapak pasti betah berdua-duaan dengan dia. Kalau Bapak mencintai seseorang, pasti Bapak betah berdua-duaan dengan dia. Kenapa? Ketika kita mengatakan saya cinta Allah, ternyata kita tidak betah untuk berdua-duaan dengan Allah. Ketika kita sholat, kita pun tidak betah. Bahkan kita segera ingin selesai dari sholat kita. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk beribadah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, maka dari itulah amalan saleh jalan menuju surga. Tapi untuk beramal saleh butuh kekuatan dan keilmuan. Lihat, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang beriman masuk surga, Allah sebutkan apa? Ya udkhulul jannah, ya allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga yang telah diwariskan untuk kalian disebabkan amalan kalian. Allah mengatakan kalian masuk surga karena amalan kalian. Berarti kalau kita ingin masuk surga, kita harus beramal. Kita harus beramal, Bapak. Akhal Islam azanillahu wa iyyakum. Saya ingin membahas bagaimana sih kita beramal. Karena ini sebuah pembahasan yang sangat kita butuhkan sekali. Betapa butuhnya kita beramal, tapi betapa sedikitnya orang yang memahami tentang bagaimana beramal. Saya mau memberikan sebuah permisalan, Pak. Ada orang pekerja keras, kuli bangunan. Dia kerja setiap harinya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi diberikan gaji hanya mungkin per hari 80 sampai 100 ribu. Sementara kontraktor mandornya hanya sebatas mengawasi saja, melihat-lihat, nyuruh dan yang lainnya, tapi gajinya jauh lebih besar. Kenapa? Padahal yang lebih capek saya yakin bukan mandornya, bukan kontraktornya, tapi yang lebih capek dia adalah kuli bangunannya. Yang membedakan itu ilmu, Pak.
Kalau kuli bangunan mengandalkan apa? Kekuatan badan. Kalau kontraktornya mengandalkan apa? Ilmu dan pemikiran. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim berkata, kita di dalam beramal soleh butuh ilmu. Perumpamaan orang yang beramal soleh tanpa ilmu dengan perumpamaan orang yang beramal soleh dengan tanpa ilmu seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya seorang ulama, seorang alim, seorang yang punya ilmu dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah dengan banyaknya amal tapi tanpa ilmu. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Saya ingin membahas tentang bagaimana kita beramal soleh. Di sana ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan, Pak, di dalam beramal soleh. Apa itu? Yang pertama, hendaknya kita memperhatikan syarat diterimanya amal. Setiap kita, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, harus memperhatikan syarat diterimanya amal. Ketahuilah Bapak sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110, bahwa syarat diterima amal itu dua. Yang pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayah dala ala syartai qabulil amal." Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Tahukah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang yang tidak ikhlas amalnya itu, Pak, tidak akan diterima oleh Allah. Buka oleh Bapak dan Ibu dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dari amalnya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sama sekali. Mereka itu, kata Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal amalan mereka dan sia-sia perbuatan mereka. Bapak beramal harapannya ingin dunia, maka Allah tidak ridho. Bapak beramal harapannya karena pujian manusia, Allah pun tidak ridho. Bapak beramal hanya karena ingin didengar manusia, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha, bahkan Allah ingin hambanya beramal karena Allah saja. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya ada seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra. Ma lahu?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah tapi niatnya dua. Yang pertama dia mengharapkan pahala, yang kedua dia mengharapkan pujian manusia. Dia mengharapkan sebutan manusia, ingin disebut pahlawan. Apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Laisa lahu syai'." Dia tidak mendapatkan apapun. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali kalau memang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ibu-ibu, bapak,
Pernah enggak ketika kita sedekah niat kita pengen dapat dunia? Sedekah mudah-mudahan saya mau sedekahkan mobil Timor saya, mudah-mudahan diganti Vios. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak sholat tahajud, kemudian ketika mau sholat tahajud niat sholat tahajud mudah-mudahan niatnya pengen supaya rezekinya supaya diluaskan? Pernah tidak ketika kita beramal saleh mengharapkan kehidupan dunia? Kalau pernah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah. Loh Ustadz, berarti kita tidak boleh mengharapkan dunia dari amalan saleh kita? Ya, tidak boleh. Kenapa? Pertama, sudah saya sebutkan dalilnya. Yang kedua, Pak, saya mau bertanya, amalan soleh itu mulia tidak, Pak? Amalan soleh itu diganjar oleh Allah dengan apa? Dengan surga, dengan pahala yang besar. Dunia itu di mata Allah hina tidak? Hina tidak, Pak? Hina, Pak. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar bersama beberapa sahabat. Lalu Rasulullah menemukan bangkai anak kambing, Pak. Bangkai anak kambing yang kebetulan telinganya putus. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham? Siapa yang mau? Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalaulah anak kambing ini masih hidup, kami tidak mau membelinya karena cacat. Bagaimana yang sudah jadi bangkai? Apa kata Rasulullah? La dunya ahwan indallah min hada. Ketahuilah bahwa dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai kambing ini. Dunia lebih hina di mata Allah dari bangkai kambing. Bapak, ternyata dunia sangat hina di mata Allah. Sementara amalan soleh sangat mulia di mata Allah. Sehingga Allah menjanjikan buat orang yang beramal soleh untuk masuk ke dalam surga. Kemudian kita mengharapkan dari amalan soleh yang mulia, mengharapkan sesuatu yang hina. Oke. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid dunya mathala. Sesungguhnya yang keluar dari perut kalian berupa kotoran telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang dunia. Kata Rasulullah, dunia itu seperti kotoran yang keluar dari perut kita, Pak. Seseorang memperbagus masakannya. Wah, masak kue bolu, enak kue bolunya. Setelah dimakan yang keluar apa, Pak? Yang seperti itu. Bau, Pak. Warnanya kuning lagi. Kata Rasulullah, itulah permasalahan dunia. Sementara amalan soleh mulia sekali. Bagaimana pendapat Bapak dengan orang yang menjual emasnya dengan dibayar kotoran manusia? Kalau begitu emas ini jadi jatuh sekali, Pak. Demikian pula orang yang mengharapkan dunia dari amalan solehnya seperti itu, Pak. Amalan soleh itu mulia di mata Allah, sehingga sampai-sampai Allah memberikan janji dengan surga, dan surga jauh lebih baik daripada dunia. Kemudian kita mengharapkan dunia dari amalan soleh kita, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Maka jangan sampai, Bapak, ya, amalan soleh kita kepada Allah dicampuri dengan harapan-harapan dunia, Pak. Apalagi mengharapkan pujian manusia. Musibah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang akan pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Dalam satu riwayat, awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang ini yang pertama kali dibakar dalam api neraka. 3 orang ini. Yang pertama, orang alim dan qari. Yang kedua, orang yang
dermawan, suka ia berinfak di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Lalu Allah bertanya kepada orang alim dan qari ini, "Ma amaluka fid dunya?" Apa amalmu di dunia? Maka orang ini menjawab, "Aku dahulu ya Allah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu karena Engkau. Aku membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah." Maka Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilm liyuqal alim." Kamu dulu menuntut ilmu hanya karena ingin disebut alim ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari. Waqatil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Maka kemudian ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dipanggil orang yang dermawan. Allah berfirman, "Ma amaluka?" Apa amalanmu di dunia? Kata orang ini, "Ya Rabb, tidak ada satupun pintu-pintu kebaikan kecuali aku sudah berinfak padanya. Semuanya karena Engkau ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan itu." Lalu ia pun diseret, Pak, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang mati di medan perang, dia dalam rangka berjihad fisabilillah. Diseret dia, ditanya oleh Allah, "Ma amaluka fid dunya hai fulan?" Apa amalmu di dunia? Maka kemudian si fulan menjawab, apa kata dia? "Aku dahulu berperang di jalan Engkau ya Allah sampai aku meninggal dan mati di jalan Engkau. Semuanya karena Engkau ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang dulu karena ingin disebut pahlawan, hanya karena ingin disebut pemberani." Akhirnya ia pun diseret ke dalam api neraka. Coba setiap kita, Pak, pernahkah kita membaca Al-Quran dan suara kita indah? Pernahkah kita ingin disebut suara kita Masya Allah indah? Kalau kita merasakan itu, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kenapa? Karena amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, jadi syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, ibu-ibu, bapak sekalian, sudah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah mempraktikkan. Rasulullah memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau ada orang berkata begini sama Bapak, "Saya mau sholat subuh 4 rakaat." Loh, kenapa? Masa cuma 2 rakaat? Sedikit banget. Saya mau sholat subuh 4 rakaat. Pasti Bapak akan berkata, tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat subuh 4 rakaat. Rasulullah hanya mengajarkan berapa rakaat, Pak? Ibu, 2 rakaat. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia? Orang-orang takbir Allahu Akbar, dia enggak Allah Maha Besar. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia, Pak. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak akan merasa aneh, nih orang masa sholat pakai bahasa Indonesia. Iya. Loh, emangnya kenapa? Jelas tidak boleh. Rasulullah tidak mencontohkan. Para ulama pun juga mengatakan tidak boleh. Kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti cara sholatnya kita harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara wudhu kita harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Pak.
Maka Rasulullah sudah selesai tugasnya. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Darda berkata, ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman wa qala ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rasulullah meninggalkan kita, ya, Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya. Beliau bersabda, tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Ibu-ibu yakin enggak? Dan bapak, agama kita sudah sempurna. Sudah sempurna belum? Wajib kita yakini, Ibu. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa ada orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab. Orang Yahudi, bayangkan, ini orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi ini kepada Umar? Ya Amirul Mukminin, ayat fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan rayakan ayat itu. Hari itu kami akan jadikan perayaan. Apa kata Umar bin Khattab? Apa itu? Ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ya, subhanallah, Allah sudah menyempurnakan agama. Sampai-sampai orang Yahudi ini berkata, wahai Amirul Mukminin, ayat ini kalau turun kepada kami akan rayakan hari tersebut. Bayangkan orang Yahudi, Pak, ya, menganggap bahwa kesempurnaan agama itu sesuatu yang sangat nikmat. Sebab kalau Islam sudah sempurna, Pak, kewajiban kita berarti apa? Sudah ngikut aja. Rasulullah katakan ya, Rasulullah lakukan. Kalau tidak lakukan, kita lihat apakah beliau tinggalkan karena sudah ada pendorong dan tidak ada penghalangnya atau tidak. Nah, disinilah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum.